오늘은 그리고 아빠를 Hai apa kabar? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Miracle in Cell Number 7 versi Korea yang dirilis pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Ryu Song-ryong sebagai Lee Yong-gu, Kang So-won sebagai Yesung kecil, dan Park Shin-ye sebagai Yesung dewasa. Inilah alur ceritanya. Di sebuah sidang tentang kasus penculikan dan pembunuhan dengan tersangka bernama Lee Yong-gu. Dan ini adalah sidang penyidikan ulang di mana jaksa pembela mengatakan bahwa dia ada di sana saat kejadian dan dia pun bersaksi. Dan kisah pun dimulai. Bulan Februari tahun 1997, seorang anak perempuan bernama Yesung dan ayahnya Yong-gu yang keterbelakangan mental sedang menonton TV kartun Sailor Moon di sebuah toko peralatan sekolah. Yesung sangat menginginkan tas Sailor Moon itu yang hanya tersisa satu lagi, dan ayahnya berjanji akan membelikannya besok. Tapi tiba-tiba tas itu diambil oleh pelayan toko karena ada yang membelinya. Yong-gu dan Yesung pun masuk menghampiri orang yang membelinya bahwa tasnya akan dibelinya besok. Namun ayah dari anak yang membeli tas itu tidak menerima dan memukuli Yong-gu. Besok paginya saat sedang istirahat dan menghitung uang untuk beli tas, Yong-gu dihampiri anak yang membeli tas kemarin. Dan anak itu mengajak Yong-gu membeli tas Sailor Moon di toko yang lain dengan berjalan kaki. Namun saat di perjalanan, Yong-gu ditangkap polisi. Saat reka ulang, Yong-gu dipaksa polisi untuk melakukan hal yang tidak dilakukannya dengan iming-iming pulang dan menemui putrinya. Yesung yang melihat olah TKP pun diamankan petugas. Saat di penjara, Yong-gu masuk sel nomor 7. Di sana sudah ada Bong-sik, Chun-ho, Man-bum, Yang-ho sebagai pemimpin juga gangster, dan kakek So. Lalu dia pun memperkenalkan diri saat dibacakan kasus yang menimpanya, yaitu penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan anak di bawah umur. Yong-gu pun mendapat hukuman dari sesama tahanan. Namun saat tahu hukumannya adalah hukuman mati, mereka pun berhenti. Yesung ditempatkan di panti asuhan. Suatu hari di penjara, Yong-gu melihat Yong-ho yang akan ditikam oleh pemimpin geng lain. Ia pun menyelamatkan Yong-ho dengan mengorbankan dirinya sendiri. Karena telah menyelamatkannya, Yang-ho menawarkan bantuan sebagai balas budi. Dan Yong-gu pun meminta Yesung, anaknya. Saat ada sebuah acara keagamaan di penjara, tim paduan suara berasal dari panti asuhan Yesung. Karena memang ini sengaja dirancang oleh Yang-ho dan yang lainnya untuk mempertemukan Yong-gu dan anaknya. Walaupun dengan perjuangan sulit, Yong-gu bisa bertemu dengan anaknya di sel. Bong-sik yang takut ketahuan mencoba melaporkan hal tersebut ke petugas. Tapi saat Yesung memohon kepadanya, ia pun berhenti melaporkan. 예쁜 비산부인과 12월 23일 14시. Saat rombongan panti asuhan harus pulang karena pendetanya terjatuh, mereka harus memulangkan Yesung dengan cara yang sama. Namun semua sudah terlambat, bis sudah berangkat, dan terpaksa Yesung harus menginap lagi di penjara.
네? 맛있어? 아주 맛있어 죽겠어 그냥? 맛있어요. Yang Ho sebagai pemimpin harus mengatur rencana bagaimana agar Yesung bisa pulang dan tidak ketahuan. Saat sedang bersih-bersih, Junho memberitahu kalau 2 hari lagi ada acara keagamaan. 와, 예쁘다. 예승이 이뻐. 별님, 달님 그랬잖아. 예. 내 순간이 꿈이라면 살며시 널 Hingga hari keagamaan pun tiba, Yang Ho membawa Yesung ke tempat itu. Tapi ternyata itu acara agama Buddha. Yang Ho pun marah ke Junho karena tidak bisa membedakan agama. Saat kepala penjara yang bernama Jang Minhuan sedang melihat foto acara keagamaan, ia mengetahui ada anak yang hilang. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk menggeledah setiap sel. Dan akhirnya, Yesung ketahuan dan langsung dikirim ke panti asuhan. Sementara Yonggu ditahan di sel isolasi. 예승이 무서워요. Suatu malam, terjadi kebakaran di penjara yang disebabkan oleh seorang tahanan. Jang Minhuan menyuruh agar semua orang dievakuasi dan ia akan menangani tahanan yang melakukan pembakaran. Saat evakuasi, Yonggu melihat seseorang terjebak di dalam ruangan dan menyelamatkannya, yang ternyata itu adalah Jang Minhuan, sang kepala penjara. Saat di ruang perawatan, Minhuan diberitahu dokter kalau ia ditolong oleh seorang napi, yaitu Yonggu. Dari situ, Minhuan berpikir, apakah benar ia seorang penculik dan pembunuh. Di sekolah, Yesung meminta bantuan gurunya untuk menemui ayahnya yang dipenjara. 상담. 선생님 신분증 있죠? Mereka pun bertemu, dan kepala penjara Minhuan memperhatikan mereka. 예승이가 노래를 참 잘한대요. 그래서 열방! Sampai suatu hari, dia mendapat kabar kalau Yesung dirawat di rumah sakit, dan ia memutuskan untuk memasukkan Yesung ke penjara bersama ayahnya. Untuk berterima kasih, Yonggu menemui kepala penjara. 근데 너 왜 죽였냐? Di dalam sel, Yesung meminta Yongho yang ketua gangster membacakan sebuah buku cerita untuknya. Namun, Yongho yang buta huruf hanya bisa menyebut gambarnya saja. 그걸 모르는 사람이 어디 있어? 그걸 미친놈이야. Jang Minhuan meminta bantuan seorang polisi untuk melihat berkas kasus Lee Yonggu. Polisi itu menerangkan bahwa korbannya adalah putri komisaris jenderal yang meminta kasusnya selesai dalam seminggu. Ia merasa aneh dalam berkas itu. Apakah benar Yonggu yang menulis pernyataan itu? 아저씨! 영웅 Di dalam sel saat Yongho belajar menulis, Bongsik yang sedih dihampiri Yesung dan diberikannya handphone agar ia bisa menelpon istrinya yang sedang melahirkan. Dan lewat telepon, Bongsik memberi nama anaknya, Shin Bongsun. 봉선 신봉선 Yonggu mendapat kabar bahwa hari persidangan keputusan atau sidang terakhir telah ditetapkan. Yonggu menjelaskan ke teman-temannya tentang apa yang terjadi saat itu. Anak itu sudah terbaring begitu saja saat dia tertinggal karena jatuh. 애가 어떻게 쓰러져 있었다고? Lalu mereka melakukan rekonstruksi layaknya detektif. Dan akhirnya diketahuilah bahwa anak itu meninggal karena jatuh terpeleset karena es. Yang pada saat itu adalah musim dingin, genangan air bisa berubah jadi es. Dan tertimpa bata di kepalanya. Dan saat sedang melakukan CPR atau pertolongan pertama, seorang ibu melihatnya dan terjadilah kesalahpahaman. 이 상황 판단 못하는 우리 연구실 Kembali ke persidangan sekarang, di mana Yang Ho yang sudah menjadi pendeta bersaksi, namun kesaksiannya dapat dipatahkan oleh jaksa penuntut, dan pembela pun menampilkan saksi lain yaitu kepala penjara. 제가 드릴 말씀 아니지만 제 수사 부탁드립니다. Cerita kembali lagi ke tahun 1997. Yonggu yang akan menjalani sidang terakhirnya
diajari teman-temannya cara menjawab di persidangan nanti. 장애입니다. 경찰 아저씨가 때렸어요. Pengacara Yonggu menemui Yonggu dan memberitahu bahwa komisaris polisi sedang marah sekarang dan takut ia melakukan sesuatu pada Yesung dan menyuruhnya untuk mengakui semuanya. Sebelum sidang, Yonggu mendapat ancaman dan siksaan dari komisaris polisi agar dia mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya. Akhirnya di persidangan, Yonggu pun mengakui kejahatan itu agar anaknya Yesung selamat. 달걀바다. 맞아요. 예승이 도와주세요. 우리 예승이. Kembali diperlihatkan jaksa pembela mencoba menjelaskan semuanya. Namun permohonan naik banding ditolak dan sidang pun ditunda. Dengan tetap dijatuhi hukuman mati, si pembela pun menghampiri Yonggu sambil menangis. Dan di situ terlihat tanda nama di dada pembela itu tertulis Lee Yesung. Ternyata pembela itu adalah Yesung yang sudah beranjak dewasa. Dan itu hanyalah hayalan seorang Yesung. Seandainya ia yang menjadi pembela saat persidangan dulu. Yesung sekarang tinggal bersama kepala penjara, sedang menjenguk ayahnya dan bercerita. Yesung menjalani kehidupan seperti anak pada umumnya dan sering menjenguk ayahnya, bahkan berkirim surat ke ayahnya dan semua penghuni sel 7. 박예선주 안녕하세요. 박 셀러문. 그래 셀럽은 Kepala penjara menghadap atasannya, lalu atasannya memberitahu bahwa Lee Yonggu akan dieksekusi tanggal 23 Desember. 이번이 마지막입니다. 예승이가 아빠를 볼 수 있는 날이. Teman-temannya yang mengetahui hal tersebut menyusun rencana agar Yonggu bisa keluar dari penjara sebelum jadwal eksekusi. Bahkan semua orang di penjara mendukungnya. Saat ada sebuah acara di penjara, rencana pun dilancarkan. Yesung yang hadir sebagai panduan suara menggenggam tangan ayahnya dan membawanya keluar. 오빠, 손. Dan di luar sudah disiapkan sebuah balon udara agar mereka berdua naik, dan terbanglah balon itu. Namun saat akan keluar pembatas, talinya menyangkut di kawat duri. Yesung dan ayahnya melihat pemandangan yang indah saat matahari terbenam. 내 아빠. Tanggal 23 Desember pun tiba. Saatnya Yonggu untuk pergi. Dia memberikan hadiah tas Sailor Moon untuk Yesung. Yonggu pun berpamitan ke teman-temannya dan juga berpamitan pada anaknya. Karena itu adalah pertemuan terakhir dengannya. 같이 못 가도 예승이 혼자서. 아빠, 잘 가. 예승이 안녕. 아빠! 아빠! 아빠 왜 그래? Kembali ke persidangan sekarang. Yesung sebagai jaksa pembela dan anak dari terdakwa Lee Yonggu dalam sidang pembersihan nama baik ayahnya menutup pernyataannya. Hakim pun memutuskan bahwa Lee Yonggu tidak bersalah. Film pun berakhir. Di sini kita diperlihatkan seorang ayah dengan segala keterbatasannya akan mengorbankan segalanya, bahkan nyawa pun akan diberikannya demi melindungi seorang anak. Dan demikian film ini selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Tinggalkan like, subscribe, dan komen di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.
Thank